Oke, mohon maaf Papa, Mama, ada sedikit gangguan teknis. Kami lanjutkan lagi nggih untuk sharing materinya. Bisa dengar suara saya nggih? Bisa. Bisa dengar suara saya Papa, Mama? Mohon angkat tangan. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Bisa nggih? Alhamdulillah, baik. Saya lanjutkan untuk ke materinya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Baik, Papa Mama, kami lanjutkan nggih untuk presentasinya. Bisa melihat tampilan di layar? Sudah bisa lihat tampilan di layar? Mohon angkat tangan. Sudah bisa lihat nggih? Sudah bisa kelihatan Papa Mama untuk tampilannya? Bisa. Oke, baik. Kami lanjutkan kembali. Jadi tadi sampai di sini. Jadi setiap hari nanti Ananda akan bertemu dengan dua materi utama, yaitu ada yang sudah terjadwal di masing-masing kelas, yang nanti juga akan kami sampaikan melalui penjadwalan. Yang itu juga sistemnya sama seperti dari jika satu contoh misalkan PAI-nya nanti live streaming misalkan, maka nanti PKI-nya bisa jadi share materi atau video pembelajaran, yang itu nanti anak-anak tetap mendapatkan pembelajaran secara langsung atau via daring tadi. Nah, platform apa nanti yang akan digunakan oleh anak-anak ketika mereka nanti mengikuti pembelajaran daring. Jadi insya Allah nanti anak Anda atau kami akan menggunakan fasilitas Google Classroom, di mana ini nanti akan menjadi platform utama Ananda ketika mereka pembelajaran daring. Jadi dengan Google Classroom ini nanti anak-anak juga sudah secara langsung kami buatkan akun, di mana nanti mereka tinggal login saja dan mereka bisa mengikuti kelas. Yang itu juga sudah nanti secara otomatis akan masuk di kelas masing-masing ya. Contoh tadi nanti misalkan kelas 6A, 6B atau kelas 6C. Nah, itu nanti secara otomatis akan masuk ke platformnya masing-masing. Nah, untuk Google Classroom itu sendiri nanti sekolah akan membuatkan semacam tutorial atau panduan, di mana Ananda nanti atau orang tua bisa nanti membantu juga Ananda dalam proses awal saja, mungkin saat login aja. Jadi di minggu-minggu awal mungkin nanti kita memang akan ada sedikit penyesuaian, maka nanti kami butuhkan juga attendance dari orang tua supaya anak-anak pada saat nanti untuk selanjutnya insya Allah sudah biasa, sudah biasa melakukan. Nah, fasilitas nanti yang kita berikan untuk anak-anak ini selalu via Google Classroom ini, mereka juga sangat lengkap ya. Jadi mereka selain bisa berkomunikasi dengan guru, mereka juga bisa berkomunikasi dengan teman. Di sana nanti kita juga akan melakukan penilaian atau ujian online atau monitoring Ananda melalui Classroom ini. Jadi benar-benar seperti anak-anak sedang bersekolah tapi secara virtual, seperti itu. Nah, sekolah juga nanti akan membuatkan tutorial untuk kalau install insya Allah semuanya bisa ya. Jadi nanti tinggal diinstal melalui Play Store atau App Store. Nah, itu nanti tinggal login saja sesuai dengan username dan password yang nanti di-create oleh sekolah dan dikirimkan ke panjenengan. Hampir mirip seperti yang pelaksanaan ujian online atau kegiatan penilaian di masa daring sebelumnya. Nah, di Google Classroom ini nanti kami juga akan share tugas yang itu juga yang intinya langsung feedback, dapat feedback dari anak-anak
yang itu dikerjakan secara langsung di sana. Jadi nanti anak-anak nggak harus ada misalkan tugas-tugas yang memberatkan mereka, tapi intinya mereka nanti tetap enjoy, tetap nyaman dalam mengikuti kelas ini, sehingga pembelajaran ini tetap mereka rasakan seperti layaknya mereka berada di lingkungan sekolah, seperti itu. Nah, mungkin itu ayah, bunda, papa, mama untuk beberapa materi atau paparan yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan kegiatan selama masa KBM. Jadi sesuai dengan instruksi dari kementerian bahwa sebelum kita zonanya hijau, maka anak-anak akan tetap belajar di rumah, yang itu sudah kami desain sampai nanti Desember. Kalaupun memang nanti ada perubahan di bulan-bulan awal, mungkin ketika misalkan zona sudah hijau atau sudah masuk diizinkan untuk sekolah, sudah ada instruksi untuk kembali offline, maka kami juga akan langsung mengupdate kegiatan atau jadwal Ananda, yang itu kami sesuaikan dengan kondisi yang sedang kita jalani. Tapi untuk sementara kami juga sudah mendesain bahwa pembelajaran daring ini akan tetap berlangsung sampai nanti bulan Desember seperti yang saya presentasikan tadi. Jadi full anak-anak sudah kami siapkan apa aja kegiatannya. Nah, selanjutnya setelah ini kami memberikan waktu kepada orang tua yang ingin bertanya atau berdiskusi atau menyampaikan pendapat berkenaan dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Monggo nanti bisa ditanyakan seperti yang saya sampaikan di awal, nanti angkat tangan dulu nggih, atau raise hand dulu. Di situ sudah ada juga untuk kolom pertanyaan atau chat yang nanti bisa langsung ditanyakan. Mohon angkat tangan dulu, nanti insya Allah akan kami langsung follow up. Dan Ustadz Adi selaku Bapak Kepala Sekolah juga masih tetap bergabung bersama kita. Jadi nanti monggo jika ada yang ingin ditanyakan pada beliau secara langsung, bisa langsung di sini. Nah, dari saya cukup itu Mama untuk materinya, dan selanjutnya monggo kami buka untuk sesi tanya jawab berkenaan dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share screen. Oke, monggo Papa Mama yang ingin bertanya bisa angkat tangan terlebih dahulu. Nanti kami akan coba untuk memfasilitasi. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan materi yang sudah kami sampaikan. Insya Allah untuk materi hari ini juga akan kami share nanti oleh wali kelas masing-masing. Jadi nanti pada saat sesi perkenalan wali kelas bersama koordinator dan walas, nanti insya Allah akan kami sampaikan juga untuk pembagian kelasnya, untuk yang akan kami sampaikan via invite link yang nanti akan kami share ke orang tua. Kami persilakan. Ada yang ingin ditanyakan, Mama, Papa, monggo bisa angkat tangan. Monggo jika ada yang ingin bertanya, silakan. Siapa ini? Baik, Mama Arasya dulu nggih. Monggo nggih. Pak, itu dinyalakan mic-nya dulu, Mama. coba Kak, ini sudah. Udah nyala. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Andre. Pak, ini untuk apa? Bagaimana jika anaknya yang sekolah di situ tuh lebih dari satu, misalnya ada kelas yang ada berada di level lain, apa itu jam pembelajaran daringnya itu sama atau bagaimana? Terus itu nanti mekanisme gimana kalau misalnya yang mempunyai anak lebih dari satu yang bersekolah di anak saleh, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mama. Langsung ditanggapi. Oke, baik. Jadi seperti ini Mama. Untuk jadwal memang nanti sudah kita bagi ya, utamanya kalau di satu level nggak ada masalah nggih.
Tapi kalau bagaimana dengan lintas level? Sebenarnya secara garis besar hampir sama, sudah kita bagi penjadwalannya. Nah, bagi Ananda yang atau orang tua yang memang bekerja, katakanlah ini langsung kami nyambung saja, nggih. Untuk orang tua yang bekerja yang tidak bisa memfasilitasi Ananda online, maka kegiatan live streaming itu akan dirilai langsung oleh YouTube. Jadi nanti Ananda bisa lihat pembelajaran pagi harinya via YouTube di sore hari, ketika orang tua sudah pulang kerja. Nah, bagi yang misalkan punya anak satu atau dua atau mungkin tiga di anak saleh, alhamdulillah. Nah itu sama, lebih sistemnya sama seperti kami posisikan seperti orang tua yang sedang bekerja. Jadi nanti bisa melihat rekaman pembelajarannya. Kalau memang nanti ternyata sama-sama live streamingnya, maka salah satu mungkin bisa melihat dari fasilitas YouTube supaya meminimalisir penggunaan data dan juga kuota. Jadi kami berusaha memang dengan tim supaya tidak terjadi tabrakan, tapi kan memang ini sifatnya kasuistis ya Mama, tidak banyak dan tidak semua lebih dari satu, tapi tetap kami fasilitasi supaya semuanya bisa belajar dengan nyaman. Tapi intinya untuk yang anak lebih dari satu memang kami posisikan seperti orang tua yang sedang bekerja yang tidak bisa online pada jam-jam yang sudah kami tentukan, sehingga bisa nanti melihat siaran ulangannya pada saat pembelajaran di YouTube. Begitu pula untuk share video materi, yang itu nanti kami juga tidak hanya kami share yang itu sifatnya hanya satu kali pakai terus hilang, tidak Mama, tapi juga itu continue yang itu kami taruh di Google Drive masing-masing kelas yang nanti bisa diunduh kapanpun itu dibutuhkan. Nah, ketika memang permasalahannya di sisi download, sebenarnya walaupun menggunakan fasilitas apapun pasti memang kita lakukan ya, download itu kita lakukan walaupun misalkan contoh di WA nggak download Pak. Nah, padahal sebenarnya itu juga download tapi memang tidak ketahuan gitu, tidak terlihat secara langsung. Tapi kalau memang menggunakan fasilitas Google Classroom, Google Drive itu memang terlihat secara langsung seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mama. Jadi kami memposisikan insya Allah teman-teman atau Ananda yang mungkin lebih dari satu itu kami posisikan sama seperti orang tua yang bekerja yang itu bisa mengikuti pembelajaran di sore hari atau malam hari melalui YouTube dan itu pasti akan disiarkan secara live juga seperti itu. Monggo yang lain silakan. Mama Arfa silakan Mama. Mic-nya dinyalakan dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya aja Pak, ini kan ada fasilitas yang harus orang tua sediakan mengenai kan ada smartphone, kemudian PC. Nah, saya mau nanya kalau PC ini apa perlu seperti smartphone ada perlu ada kameranya atau ya tidak apa-apa karena ini kan anaknya juga lebih dari satu ya, yang jadi satu laptop itu yang masih lumayan baru itu dipakai kakaknya dan dia ada satu lagi tapi tanpa kamera seperti itu. Apakah itu masih bisa digunakan? Terima kasih. Baik, Mama. Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Jadi yang seperti yang kami sampaikan tadi, itu untuk media itu sifatnya bisa dipilih salah satu. Kalau sudah smartphone ya udah smartphone saja, tidak perlu ada PC, ada laptop, ada apa. Jadi disediakan semua tidak, tapi salah satu saja. Kalau sudah smartphone ya sudah smartphone saja. Nah, mungkin kalau ada di rumah ada smartphone, ada tablet, ada PC, nah yang PC sama tabletnya bisa dipinjamkan ke siswa yang lain gitu nggih. Jadi cukup salah satu saja Mama. Kerja ayahnya kalau Jadi salah satu saja. Jadi misalkan sudah ada smartphone ya sudah nanti anak-anak online-nya via smartphone. Dan itu nanti untuk pembelajaran Google Classroom insya Allah akan lebih sangat mudah dan nyaman karena tidak membutuhkan kuota yang tinggi ya, karena itu sifatnya nanti anak-anak online-nya via chatting, via kelas itu, virtual itu. Jadi tidak seperti kita seperti ini. Kalau kita ini kan
makan kuota istilahnya, jadi sangat banyak. Tapi jangan khawatir, sekolah juga secara security sudah sangat prefer sekali supaya kemarin-kemarin ada orang tua yang takut misalkan login via Zoom karena takut ada dibobol atau apa. Nah, insya Allah dari sisi keamanan juga kami sudah perhatikan seperti itu. Oke, monggo yang lain mungkin sudah terjawab nih Mama. Monggo yang lain, silakan. Langsung dinyalakan mic-nya saja, nggak apa-apa untuk yang mau bertanya. Papa Mama, silakan. Halo. Ya, silakan Mama Luna. Ya, Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam Mama. Baik, makasih. Ini yang mau saya tanyakan, apakah ketika nanti anak-anak tuh yang sekolah pas virtual ya terutama, kita orang tua yang misalkan bekerja gitu, apakah bisa ikut join Pak untuk memantau gitu? Kan kebetulan kalau anak saya kan di rumah cuma sama si mbaknya. Nah, jadi gimana saya bisa ikut memantau. Terus kemudian yang kedua, mungkin masukan untuk sekolah, karena sistemnya ini sistemnya baru Pak ya, yang butuh sekali pemantauan baik dari guru dan orang tua. Apakah memungkinkan dari sekolah itu evaluasinya itu setiap sebulan sekali atau gimana dengan orang tua masing-masing. Jadi kita bisa tahu perkembangan si anak itu. Kalau kemarin-kemarin kan kita percaya full tuh sama guru-guru di sekolah ya, istilahnya tanggung jawab sudah pasti terpenuhi. Cuma kalau sekarang kan juga anak-anak ya, namanya anak-anak Pak, pasti walaupun sudah apa istilahnya dikasih tanggung jawab, kalau nggak dipantau secara ini kan kadang ada miss-nya gitu. Itu aja Pak Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Luna. Jadi benar sekali Mama, untuk pemantauan anak-anak memang makanya kami di jadwal tadi kan ada bagi, jadi ada jadwal utama, ada jadwal pendukung. Nah, jadwal utama itu yang anak-anak harus present atau hadir di kegiatan kelas tersebut. Tapi kalau di jadwal pendukung, nah nanti kami pantaunya melalui monitoring, karena tidak mungkin juga anak-anak harus online selama 8 jam ya, karena paling banter nanti anak-anak itu hanya online sekitar 3 sampai 4 jam saja. Nah, untuk monitoring atau evaluasi kita lakukan itu tidak 1 bulan sekali, malah itu tiap minggu Mama. Anak-anak nanti ada monitoring yang kita share melalui Google Form yang itu, jadi terutama ini untuk khusus kelas 6 ya. Ini kelas 6. Jadi kalau nanti kelas 5 ke bawah masih sifatnya kami tidak begitu full. Justru nanti yang kelas 6 ini akan jadi pantauan kami. Karena ketika offline mungkin kami ketika offline nanti kami mungkin bisa ya memantau secara langsung seperti yang Mama Luna tadi sampaikan. Tapi ketika online kan kita nggak tahu, misalkan ya sambil ngerjakannya sambil tiduran atau sambil apa, ini kan kita nggak tahu, kecuali kita pasang CCTV di masing-masing rumah. Nah, enak ini. Tapi kan harapannya dengan adanya monitoring tadi itu menjadi acuan atau menjadi standar buat anak-anak bahwa ketika pembelajaran ya mereka sama seperti ketika pembelajaran di sekolah. Dan kami juga sudah menyiapkan evaluasi dan monitoring itu tidak hanya berbasis Google Form saja, tapi itu nanti juga masuk ke ranah penilaian yang itu akan kita evaluasi terus. Jadi pembelajaran ini tentunya memang tidak bisa serta-merta kita saklek gitu ya bahasanya, harus seperti ini, tidak, tapi tetap nanti kami evaluasi. Nah, evaluasi mingguan, bulanan itu akan kami lakukan, atau bahasanya itu nanti setelah satu tema selesai itu akan kami lakukan evaluasi tentang bagaimana sih proses pembelajaran ini, apakah optimal atau sudah maksimal atau butuh tambahan lagi. Itu pasti akan kami sampaikan secara langsung, khususnya memang untuk kelas 6 ini, karena ini sudah akhir. Memang tidak ada ujian nasional, bukan berarti tidak wajib belajar ya Mama, karena memang nilai Ananda di semester 1 dan semester 2 ini nanti juga akan dihitung sebagai nilai ijazah, yang itu juga akan dipakai untuk nilai sebagai pendaftaran di sekolah lanjutan.
Nah, seperti yang pernah kami sampaikan di saat pertemuan di masjid itu, jadi bukan berarti dengan tidak adanya ujian nasional kemudian anak-anak leha-leha, pokoknya aku pasti lulus. Kalau lulusnya pasti, tapi kan nilai itu nanti akan digunakan anak-anak untuk di sekolah lanjutan. Ya walaupun memang sekarang sudah sistemnya zonasi, tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk beberapa sekolah-sekolah yang memang masih punya standarisasi untuk nilai, itu maka penilaian itu juga masih cukup penting. Namanya yang nanti di semester 1 ini akan sangat diperhitungkan sekali Mama di sekolah lanjutan yang akan jadi tempat tujuan anak-anak. Jadi terima kasih, pertanyaan luar biasa. Insya Allah evaluasi akan kita lakukan tidak hanya 1 bulan atau 2 bulan sekali, tapi mingguan itu akan dilaksanakan evaluasi oleh teman-teman koordinator dan juga wali kelas. Begitu Mama. Monggo yang lain. Langsung menyalakan saja mic-nya Bapak yang ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum Pak Andri. Monggo yang ingin bertanya langsung dinyalakan saja mic-nya dan langsung mungkin angkat tangan. Saya ingin menanyakan. Ada lagi Bapak Mama? Bisa? Gak ada ya? Mama Ihya ya? Monggo. Monggo silakan yang ada yang ingin ditanyakan berkenaan apa yang tadi kami sampaikan atau nanti teknisnya secara keseluruhan bisa ditanyakan. Sampun nggih, Mama Senong, ada yang ingin disampaikan Mama? Sampun nggih. Baik, kalau sudah tidak ada untuk yang bertanya, maka untuk selanjutnya kita akan masuk ke agenda selanjutnya, yakni perkenalan tim kelas 6. Tapi sebelum itu kami mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan via chatting. Jadi nggak ada pertanyaan ya ini ya, hanya masukan semua ya. Jadi kalau begitu langsung saja masuk ke sesi selanjutnya atau acara selanjutnya, yakni perkenalan tim kelas 6. Sudah siap Mama-Mama? Sudah pengen tahu gurunya atau tidak? Yang di belakang itu bukan guru-gurunya ya. Itu hanya pajangan. Mohon maaf. Baik, untuk agenda selanjutnya atau acara selanjutnya adalah perkenalan tim kelas 6. Kepada teman-teman, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianriatul Muhammad, biasa dipanggil Ustazah Sani. Kebetulan ini saya diamanahi sebagai koordinator kelas 6. Mohon dengan mama papa semuanya meminta sama mama papa dalam pembelajaran daring dan seterusnya. Dan juga saya mengajar Jawa dan SSBP. Kemudian tugasnya kami perkenalkan dengan Adam. Perkenalkan, saya biasanya dipanggil Ustazah ini. Saya wanita Nabiaga dan saya akan mengajar PKN dan Insya Allah kami yang ada di kelas Nabi Idris, Insya Allah saya akan mengajar mata pelajaran kita. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pak Amin. Ya, insya Allah Anda di kelas
untuk menemani Anda ketika belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ima. Insya Allah nanti saya akan mendampingi anak-anak kelas Nabi Hud. Insya Allah saya akan mendampingi anak belajar matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Hadi. Tahun ini kami mendampingi saya koordinator PAI. Terima kasih. Hi, how are you everybody? I'm Iksan. So this year we gonna learn English every day. Are you ready? Okay, perfecto. Perkenalkan, nama saya Iko Indulestari, biasa dipanggil Ustazah Indi. Saya masih sama menemani Ananda di kelas 6 ini untuk belajar BJOK. Terima kasih. Selalu sehat selalu untuk anak-anak dan mama papa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Elva. Saya dari tim GPK. Saya mendampingi Anta di kelas A Nabi Adam dan bersama dengan ajaran ini dari Ustazah. Terakhir saya. Saya juga tim kelas 6 ya. Saya nanti bersama Ustadz Ikhwan sini Ustadz. Nanti kami yang di tim support atau IT-nya karena memang ujiannya anak-anak nanti tidak lagi berbasis kertas atau online atau sudah menggunakan CBT ya Mama. Jadi maka nanti kami bersama tim akan support di kelas 6 untuk di sisi TIK-nya anak-anak atau pembelajaran IT-nya anak-anak. Yang itu juga kami nanti insya Allah akan jadwalkan supaya anak-anak punya pengalaman yang bermakna ketika nanti memang sudah offline, maka ujian itu atau ujian online-nya itu nanti anak-anak sudah terbiasa. Terima kasih. Kelas 6 Baik, alhamdulillah. Itu tadi Mama tim kelas 6 yang akan membersamai Ananda dan insya Allah nanti di kegiatan sekolah kami juga akan dibantu oleh dua waka yang lain, yakni ada Ustadz Iksan, ini kalau mati ini apa? waka kelembagaan dan Sarpras yang itu juga nanti akan membantu kita mengajar di bahasa Inggris supaya anak-anak nanti ketika lulus sama seperti beliau tadi ya bisa cus gitu ya, walaupun kita yang dengar kadang nggak jelas juga ya. Dan juga ada Ustazah Ika di bagian peserta didik dan humas. Ustazah Ika mungkin bisa melambaikan tangan. Nah, insya Allah kenal semua nggih sama Ustazah Ika. Bukan mantan ya. Dulu koordinator di kelas 5. Insya Allah beliau diamanai sebagai waka peserta didik dan humas yang nanti akan sering share informasi Mama berkenaan dengan persekolahan termasuk kegiatan Ananda yang itu nanti juga tetap kami informasikan ketika ada kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba online atau via online itu akan diinfokan lebih lanjut oleh Ustazah Ika. Ustazah Ika mungkin mau menyapa Papa Mama, kami persilakan. Mic-nya Mama, mic-nya Bu Ika. Sampai Mama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Ustadz Adi, Ustadz Andre, tim kelas 6 dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Bismillah, semoga hari ini menjadi awal yang baik, awal yang luar biasa untuk mengawali KBM yang di new normal ini. Tetap semangat, Bismillah, bersama kita bisa menghadapi semuanya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Ika untuk waktunya. Baik Mama, sebelum kami tutup untuk sesi hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sampun. Mama Rafi'i kok sepertinya ada raise hand ya. Mau bertanya Mama? Boten. Oh, boten kepencet. Nggih. Monggo Mama yang lain. Sampun. Mama Arsya, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Sampun. Sudah nggih. Baik, Papa Mama. Oh, ada yang ingin ditanyakan? Sampun nggih, alhamdulillah. Papa Mama, terima kasih. Pertama-tama kami sampaikan kepada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktunya di tempat kerja atau di rumah atau dimanapun panjenengan berada. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Memang secara garis besar tidak bisa seperti kita saat tatap muka, tapi semoga tidak mengurangi esensi atau makna dari pertemuan kita pagi hari ini. Atas nama pribadi dan juga sekolah kami mohon maaf jika ada penyampaian kami tadi banyak yang kurang jelas atau kurang berkenan. Insya Allah nanti kami juga akan share materi presentasi hari ini, juga link YouTube yang juga langsung bisa dilihat oleh orang tua yang memang hari ini tidak bisa bergabung. Alhamdulillah hampir separuh ya sudah hadir hari ini, dan nanti bagi yang mungkin terlambat monggo bisa lihat siaran ulangnya di YouTube, bisa diputar secara langsung. Dan untuk pembagian kelas, kami nanti akan sepenuhnya kami sampaikan kepada teman-teman koordinator yang langsung nanti akan share dan akan menginvite panjenengan untuk masuk di kelas masing-masing seperti yang sudah disampaikan tadi. Untuk tahun ini kita menggunakan nama kelasnya yaitu nama Nabi dan Rasul. Jadi untuk kelas 6 ada kelas 6 Nabi Adam, kelas 6 Nabi Idris, kelas 6 Nabi Nuh, dan kelas 6 Nabi Hud. Baik, terima kasih Bapak Mama atas waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ya, kita jargon dulu ya. Jauh di mata. Iya, nggak jelas ya. Oh, mic-nya masih mati. Kita ulang ya. Oke, lihat, ulang ya. Jauh di mata, dekat di hati. Oke, itu nanti akan jadi jargon penyemangat kita dan anak-anak sebelum mulai pembelajaran. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di-mute dulu, di-mute. Oke. Alhamdulillah. Kok ini udah masuk, cuma tadi itu feedback. Apakah ada tambahan ini? Bisa jadi ada feedback di sini tadi emang. Saya mau pulang. Oh iya, mungkin besok mau pakai lagi boleh. Ini udah wajibkan. Hah? Itu sudah wajibkan. Enggak apa-apa kalau mau dipakai dulu. Sekolahnya tetap atau cuma kalau misalkan ini, jadi materi-materi yang belum kita, yang tidak ada di kelas, jadi mau kita sampaikan